Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli matsalin la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya, dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Qur'an ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapat pelajaran. Shadaqallahul azim. Silakan Ustazah Yuli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Podcast kita hari ini di siang hari yang syahdu ini, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini diridhoi Allah. Amin. Siang hari ini podcast kita kedatangan bintang tamu yang insya Allah nanti akan menceritakan pengalamannya bagaimana setelah dan sebelum mereka mengkaji Quran. Bintang tamu kita yang pertama ada Pak Adiwono atau Pak Yoyon. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Bintang tamu kita yang kedua ada Ustadz Mahnun. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya. Ada juga Ibu Aida. Terima kasih Ibu Aida kedatangannya. Dan kita juga kedatangan Ustadz Kairani. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Ustadz. Ada Abis dakwah, iya, Masya Allah. Abis safari dakwah di Sumatera Selatan. Selamat datang Ustadz. Sehat selalu ya Ustadz. Alhamdulillah. Dan kita juga kedatangan Ustadz Amin. Selamat datang Ustadz. Terima kasih atas kedatangannya. Dan ada juga Ibu Siti Nuryani atau Teteh. Terima kasih atas kedatangannya Teteh. Dan seperti biasa podcast kita pada siang hari akan dipimpin oleh Kiai kita, Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun. Rabbi anzilni manzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbi habli hukma wal hiqni bis solihin waj'al li lisana sidqin bil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Wa dzkur abdana ayyub idz nada rabbahu anni massaniya syaitan binusbi wa adzab. Anni massaniya syaitan binusbi wa adab walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu adalah membawai 4 sekolah SD, alhamdulillah maju, dan insya Allah nanti tahun depan akan mengembangkan kelas bilingual. MTS-nya juga alhamdulillah maju, dan kelas bilingualnya sudah duluan dia MTS-nya. Yang ketiga adalah SMK, dan yang keempat madrasah aliyah. Jadi ini di bawah Hazanah Kebajikan. Samping itu ada juga boarding school bagi anak-anak yatim piatu, fakir miskin tinggal di dalam. Bagi anak yatim piatu, mereka tidak bayar, baik di sekolah nggak bayar, di asrama nggak bayar. Tapi kalau yang ada orang tuanya, dia misalnya fakir miskin, ada orang tuanya bisa gitu kan. Cuman dia mesti bayar sekolahnya, tapi di asramanya sama sekali tidak.
Nah, kemudian juga di Yayasan Hasana Kebajikan punya juga tahfiz yang gedungnya spesial, gedung tahfiz untuk anak-anak yang ingin menghafalkan. Mereka juga sekolah juga di sini, tapi dia menghafal Quran. Ada yang 3 juz, ada yang 8 juz, ada yang berapa 14, ada yang 15. Alhamdulillah. Ada juga kegiatan ekonomi umat supaya orang-orang mau belanja apa-apa dekat sini. Jadi ada di sini ada kegiatan jual beli. Ada juga produksi roti. Roti itu setiap hari produksi. Kenapa? Untuk makan pengajian di sini tiap hari. Jadi kalau orang ngaji itu dikasih setiap yang ngaji. Dan ada juga di sini kebun singkong sudah produksi juga. Biasanya hari Senin itu keluar kebun singkong. Ya, bagikan. Ada juga perikanan, ikan lele. Nah, ikan lele juga baru kemarin panen 3.000 lele. Sebelumnya udah panen juga. Ya. Kita kasih tahu ya sini jemaah itu di satu-satunya. Alhamdulillah. Dan juga ada juga Wisma ini. Wisma Agus ini. Di sini ada yang tinggal 13 orang yang kita panggil DTP. DTP itu Destiny to Paradise. Jadi ahli surga atau orang-orang yang nggak bisa melihat. Tinggal di sini dia juga nggak bayar juga. Dan di sini juga di tempat podcast kita ini ada juga kadang-kadang diskusi ustadz-ustadz di sini ada juga. Dan malam juga ada anak-anak juga belajar TPA. Nah, mudah-mudahan makin berkah tempat ini dan makin sering kita gunakan ngaji, makin senang orang tempat ini, makin senang, makin bahagia. Ada yang merasakan rasa umroh kalau kesini. Luar biasa itu kan, luar biasa itu keluar dari lubuk hati yang dalam, rasa umroh luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan itulah sekitar pengenalan Yayasan Hasana Kebajikan. Silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Tamu kita yang pertama kami persilakan Pak Adi Yono atau Pak Yoyon. Dipersilakan. Terima kasih dikasih waktu untuk sedikit podcast. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Ya, saya mau cerita sedikit menyambung dari yang lalu. Yang lalu itu kan gimana saya hijrah dari yang tadinya kurang mengenal Al-Quran sampai saya hijrah. Apa yang dikatakan Pak Najam itu benar. Jadi suatu kecelakaan yang menimpa saya dikasih tahu itu kurang infak, saya jalankan sesuai dengan surat 8 ayat 41 yang 20% itu dari 2,5, 5, 10, 15 dan 20% itu angka yang benar-benar dahsyat dan saya laksanakan. Ini saya itu kemarin cerita mengenai sesuatu miracle yang Allah berikan ke saya pada saat bekerja. Bekerja saat ini saya mau coba mau sharing sama teman-teman semua miracle yang terjadi pada saya di keluarga saya. Nah, sekali lagi saya terinspirasi dengan pembicaraan Pak Najam selalu infak. Saya coba memang infak di Al-Baqarah 215 yang menyatakan ke orang tua, adik kerabat. Dan saya ingat banget sekali Pak Najam, coba itu kamu kasih sedekah sama tante-tante yang rese, tante cerewet, semua saya coba. Nah, itu saya mengarahkan apa yang diomongin, saya coba mudah-mudahan ada feedbacknya. Tapi saya mendengar sesuatu sunnah ya beberapa ustaz. Jadi kalau kita meninggal ada 3 yang kita tinggalkan. 1 doa anak yang soleh. Kita meninggal tetap berjalan. 2 sedekah jariyah. 3 ilmu yang bermanfaat. Dari 3 itu saya coba mengkombinasikan apa yang dikasih Pak Najam. Jadi sedekah saya cari
plus ilmu bermanfaat, supaya ketemu di suatu titik di mana kita sedekah ke keluarga terdekat yang di bawah rata-rata. Saya punya berpikir sama istri, konsultasi gimana. Kalau kita memberikan sesuatu, ibaratnya makan atau ikannya, itu selesai, kenyang selesai. Tapi gimana caranya kita memberikan kailnya? Jadi kailnya itu maksudnya kita menyekolahkan anak-anak atau keluarga kerabat yang memang kurang mampu. Saya cobalah gitu. Coba beberapa keluarga besar saya dan keluarga besar ini dicari-cari ketemu. Sesuai dengan kemampuan saya ya. Saya ada rezeki, saya pilih-pilih sekolah yang nggak begitu mahal, tapi setelah dia lulus, insya Allah dapat bekerja. Jadi paling tidak meringankan kerja ekonomi keluarga. Jadi saya coba untuk saya tawarkan, mohon maaf ya sebut brandnya BSI. BSI itu tidak begitu mahal, ya sesuai kemampuan saya, tapi menang. Apa namanya? BSI, Bina Sarana Informatika. Kampus. Jadi itu komputer, tapi kalau orang sekolah segitu, insya Allah banyak yang kerja selesai. Jadi paling tidak ekonomi keluarganya terdongkrak dengan dia sekolah. Saya cari gitu. Itu tujuan kita baik seperti itu, tapi tidak semudah yang kita niatkan ya. Ada satu keluarga, wah saya sih nggak mau BSI, maunya kedokteran. Astagfirullah. Setahu saya kalau kedokteran itu udah seharga rumah sederhana, Pak. Betul. Saya nggak mampu. Tapi itu cobaan. Jadi kan kalau saya berbuat baik, dia mencoba saya, setan masuk situ. Nggak bisa lah, saya nggak mau semuanya ke dokter. Ya doain aja ya supaya saya ada rezeki, jadi saya bisa. Tapi saat ini bisa nggak kalau mau BSI aja? Gitu. Ya mohon maaf lah, nggak mau, tolak. Nah di situ kan ya, gimana caranya saya tidak menyakiti yang bersangkutan dan saya menawarkan siapa tahu dia berubah. Tapi sebelumnya dulu kita stop dulu. Ayatnya yang disuruh keluarga dulu ini. Kita ayatnya suruh keluarga itu ya. Coba kita lihat surat 2 Al-Baqarah 215. Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Nah ini kan kasusnya Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, kalau saya mau infak, kalau sedekah itu bersiapa aja? Satu, orang tua. Kebetulan beliau sudah nggak ada, kedua yang udah nggak ada. Ya kedua kerabat. Kerabat itu ya kerabat ada hubungan keluarga, atau kerabat itu misalnya kita dekat sama orang yang orang itu teman dekat, misalnya sahabat dekat, atau misalnya teman sekolah, teman ngaji, teman main, ya masa kecil kita. Dah. Baru yang ketiga baru anak yatim kan? Anak yatim, baru yang keempat bakal rezeki. Oke. Nah, apa saja yang kamu lakukan perbuatan baik kepada orang ini, kamu lakukan apa baik kebaikannya, Allah katakan Allah akan balas itu. Kebaikan apa saja kamu lakukan kepada orang ini, Allah pasti akan balas. Allah tahu, kata Allah. Itu satu. Kita lihat lagi surat 17:26. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 26. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah. Nah, jadi Allah kasih tahu, berikanlah kepada keluarga dekat. Kalau orang tua kita masih ada, berarti masuk di sini.
kemudian pada fakir miskin yang lain, pada orang-orang di jalan Allah. Inilah cara supaya kamu jangan jadi pemboros. Arti pemboros itu uangnya banyak tapi hilang gitu aja, nggak bermanfaat. nggak bermanfaat. Dan supaya kamu juga, kalau kamu pemboros, Allah katakan kamu adalah seperti syaitan. Syaitan itu sangat ingkar kepada Allah. Kita lihat lagi surahnya 30 dan 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita lihat lagi di sini, Allah akan berikanlah haknya kepada kerabat. Kerabat tadi yang saya katakan dari itu. Kemudian Allah kasih tahu kepada orang fakir miskin, sawilah. Inilah cara kalau kamu ingin bertemu Allah. Yuriduna wajhullah, kalau ingin bertemu Allah, tapi di situ kan diartikan supaya kamu dapat ridho Allah. Oke, nggak apa-apa. Dan juga ini juga cara kalau kamu ingin jadi orang yang beruntung. Berarti kalau beruntung tidak rugi. Hidup itu gak ada ruginya. Untung aja ini caranya. Nah ini penjelasan kan dari Allah nih. Tapi ada lagi surat 2 273. Silakan Pak Yoyon. 273. Surat 2 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang lain tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui. Jadi Allah katakan selain daripada tadi yang tadi itu, ada juga kamu infakkanlah kepada orang yang di bawah rata-rata tadi, tapi dia orang di jalan Allah, orang yang jihad di jalan Allah. Siapa sih orang jihad di jalan Allah? Misalnya kayak guru, kayak ustadz, kayak kiai, ustazah, ya udah masuk lah kalau ustazah kan, habib, kiai, apapun juga bentuknya. Tapi ada syaratnya. Satu, dia tidak pernah meminta-minta. Kedua, kamu lihat kayaknya dia orang kaya, padahal dia tidak kaya. Coba bayangin, coba Allah itu sebegitu, masya Allah. Yang dia tidak meminta itu berarti bukan untuk pribadi ya? Kenapa? Yang nggak meminta-minta untuk pribadi kan? Iya, jadi misalnya udah bukan minta untuk pribadi, jadi dia minta misalnya untuk kepentingan sabilillah, itu beda lagi. Kepentingan masjid atau kepentingan apa, anak-anak apa TPA, itu beda lagi. Tapi dia tidak pernah meminta untuk kepentingan pribadinya. Jadi makanya sampai orang nyangka dia orang kaya. Nah, padahal sebetulnya dia nggak kaya, tapi dia memelihara diri dari minta-minta. Masya Allah. Nah, baik, sebelum diteruskan lagi. Setelah saya berusaha untuk menjalani hal-hal yang istilahnya menginfakkan karib kerabat, diusahakan di arah pendidikan. Tadi saya sudah ada cobaan mengenai dia minta kedokteran gigi yang cukup mahal. Terus ada juga yang sekolah lulus dia tidak melapor, pokoknya udah selesai dia aja. Ada yang datang bersyukur. Di situ saya belajar juga, saat saya memberikan sesuatu dia selesai, saya harus mengharapkan ridha Allah, tidak sama orang tersebut. Jadi di situ saya belajar, oh begini ya. Tapi kalau karena lillahi ta'ala saya keluarkan, saya nggak ada masalah. Dia kecewa ya Pak? Ya, dia tidak makasih atau tidak, itu bukan urusan saya. Jadi pelajarannya ada di step berikutnya bahwa saya harus lillahi ta'ala. Dan setelah itu
saya cerita efek dari memberikan ilmu menyekolahkan orang keluarga yang tidak mampu, itu efeknya keluarga saya. Saya cerita anak pertama. Begitu saya hijrah, saya merasakan anak saya itu di sekolah swasta Dian Didaktika di Cinere, itu Depok. Untuk masuk ke SMP Negeri 85 Jakarta itu jatahnya hanya 5%. 5% itu dari 300 anak sekitar 15. Allah memberikan saya sesuatu yang tidak diduga-duga. Dia masuk ke ini SMP 85, rankingnya tuh 13, 14, 15. Anak saya 13. Itu 13, 14, 15 itu nilainya sama. Kebetulan anak saya lebih tua. Gimana kalau nilainya lebih rendah sedikit, itu out, nggak masuk. Nah itu caranya Allah tuh. Saya dikasih tipis-tipis tapi masuk. Hampir. Jurang. Iya. 0,0 sekian aja udah lewat. Jadi ke 13 karena dia nilainya umurnya lebih tua. Dah masuk situ. Setelah itu dia masuk lagi SMA favorit, SMA 28 yang nilainya lumayan bagus lah. Itu ranking SMA 28 tuh ranking 2 di Jakarta, ranking 1-nya SMA 8. Oh, Pondok Labu ya? Bukan, 28 di Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu ya. 34 di bawahnya. Iya. Sudah masuk dia sama 28. Saya cukup ini di situ sekolah kegiatannya full. Saya ingatin anak saya, "Dek, hati-hati. Sekolah bagus tapi sekolah kegiatannya ekstrim bisa mengurangi nilai sekolah kamu." Ternyata tidak. Dia aktivitas apapun tapi tetap dia bisa menjaga sekolahnya. Dan alhamdulillah dia diterima UI Fakultas Teknologi Industri tanpa tes. Masya Allah. Dan itu tidak mudah. Karena ya kalau saya berpikir kalau Allah mau lah Oh, hanya bagi Allah. Cuman saya bilang kun fayakun aja. Iya, apa saya pikir mungkin dulu saya membantu meringankan sekolah orang, feedbacknya seperti itu. Dan itu tidak selesai. Masuk di Fakultas Teknologi Industri, dia belajar seperti biasa. Normalnya kalau S1 tuh 4 tahun. Pada saat dia 3,5 tahun dipanggil sama sekolah, mau ikut tes namanya program fast track. Jadi S1 3,5 ditambah S2 1,5, 5 tahun selesai. Satu S2-nya. Yes, dia tes masuk. 2 ijazah. Dan 2. Jadi di tahun 3,5 itu setengah tahun terakhir sambil buat skripsi S1 dia bisa masuk pelajaran S2. Nah, alhamdulillah masuk dan lulus. Jadi IP di S1 itu dia 3,86 cum laude. Nah, yang lebih saya sedih dan terharu, dia masuk S2 dengan skor nilai 4. Artinya 4 itu nilainya A semua. Masya Allah. Dan saya lihat anak saya nggak pinter-pinter amat, tapi kok kemujuran ada. Padahal kita tahu kan. Kita tahu. Ya, pinter. Jadi kalau nilai A itu dosen tuh senang sama mahasiswa itu. Jadilah dia asisten lab, asisten ini, asisten ini. Rata-rata semua. Jadi nilai itu terus terang ada nilai per orang dapat nilai 4. Jadi nilai 4 itu sempurna, A semua. Universitas Indonesia itu mengeluarkan 1.500 lulusan. Ratusan itu cum laude. Tapi bukan ya, banyak lah ratusan. Nah, anak saya 5 dari seluruh 1.500 itu nilai yang sempurna. Masya Allah. Jadi betapa terharunya saya, astagfirullah ya Allah. Allah memberikan sesuatu yang membanggakan sekali. Nggak bisa dirasakan seperti apa. Jadi itu memang benar-benar saya rasakan balasan Allah berlipat-lipat. Dan itu memang sangat membanggakan. Ya. Selanjutnya saya cerita tidak selesai di situ aja. Anak itu sama teman-teman di
Teknik Industri UI, dia bikin perusahaan namanya Kalau Nanti Bekerja. Dia menghidupkan sekitar 13 pegawai. Jadi teman-teman usaha patungan bikin. Setelah setahun 2 tahun, alhamdulillah berjalan lancar. Coba nih, kebetulan mantu saya juga sama Fakultas Teknik Industri yang dulu Bapak jadi saksi kan, Ya, itu ya. mantu saya Teknik Industri UI sama anak saya. Nah begitu jalan, ini iseng-iseng coba ditawarkan ke perusahaan besar, Ruang Guru. Ruang Guru itu alhamdulillah dia presentasi beberapa kali, diakuisisi lah perusahaan anak saya itu sama suaminya sama teman-temannya 5 orang itu, nilainya alhamdulillah 7 miliar. Masya Allah. Dibeli dan dia wajib startup sampai 4 tahun. Nah, sampai di situ nggak selesai, kebagian saya dikasih lagi mau oleh yang lain. Udah sekolah dibeli gitu. Bapak kan waktu itu hadir ke pernikahan anak Ya, saya. Pada itu masih COVID, alhamdulillah berjalan lancar dan memang sesuatu yang tidak diduga. Dia pesan-pesan di outdoor, datang, saking nggak bolehnya waktu COVID kita makan nggak boleh begini, jadi Ya. di Di bawah. Bawah. Itu datang semua lah. Dan hidung harus dicolok-colok dulu. Ya itu Pak itu. Dan yang sangat mengharukan saya tuh punya metode ikut ayah saya. Begitu anak lahir saya nabung terus. Anak pertama kan bapak saya ada 5, anak pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Saya anak nomor 3. Nomor 1, nomor 2 itu anak sekolah selesai dengan tabungan itu dan menikah dari situ. Saya pelajarin, saya ikut seperti bapak saya. Begitu anak saya pertama lahir, saya nabung, yang kedua lahir nabung gitu. Nah, yang sangat mengharukan lagi pada saat pernikahan, Kak, jadi berapa semua biayanya? Udah saya siapin Pak. Biaya nikah tahu sendiri, nggak usah disebut lah ya. Iya, iya. Pak, kami sudah ada, karena dia masih menjual opsi. Iya, iya. Kan sekitar ya ratusan juta lah. Masya Allah. Udah Bapak nggak usah pusing, kita udah ada biayanya. Alhamdulillah. Nah setelah itu dia dapat dari rumah ya, diakuisisinya perusahaannya anak saya itu, dia beli rumah. Saya punya punya konsep. Pada saat saya kerja, saya takut sekali apa harta yang ada saya akan digantungkan di leher. Bapak pernah ngomong tuh. Oh iya. Nah, ya. Itu Benar, suratnya benar, ada nih. benar. Saya udah siapin. Tapi sebelum ke situ dulu Pak, kita infak ikhlas dulu. Ya, Coba surat 272. Surat 2, 272. Pindah dulu. Surat 272. Ya. Ya, surat 2 ayat 272. Silakan Ustaz Ya. ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kemudian dan kamu tidak akan dizolimi atau diragukan. Sadaqallah. dirugikan. Jadi orang berinfak ikhlas itu balasannya itu Allah akan balik ke dirimu sendiri dan kamu tidak akan dizalimi. Makanya perlu sekali orang itu berinfak itu ikhlas. Kan kadang-kadang memang kita dicoba oleh Allah. Misalnya gini nih. Ya,
ada anak yang kita sekolahin, begitu dia selesai dia juga nggak ucapin terima kasih juga nggak apa juga itu ujian tuh. Tapi karena Allah lah yang balas Allah kok bukannya dia. Dan itu sering ujiannya di situ, Nah tapi alhamdulillah Pak Yojan lulus. Kalau nggak kan di ngamuk-ngamuk. Iya, normalnya gitu. Ada orang ngomong begini, dia bilang, Ngomong-ngomel. Terus pamit lah gitu Pak. iya, kurang ajar amat nih, makin panas nih kita. Makin panas, ya Allah. Ada yang lebih parah lagi Pak Kiai, kalau bukan gue. Nah, Hapus tuh amalan. Soalnya kan udah coret aja. Coret. Iya, langsung. Saya menghindari itu Pak. La ilaha illallah yang kan. Ya benar. Nah ini satu, yang kedua lagi kita lihat lagi surat 265. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan orang yang menyimpahkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk berteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah jadi kalau orang yang berinfak ikhlas itu ya, misalnya ini lagi kemarau kan, siapa sih nggak terasa kemarau kan, semuanya orang. Kayak kita corona kemarin tuh kan, itu corona siapa nggak terasa, guru terasa, pegawai terasa, semua terasa semuanya ya. Tapi kalau kita ini berinfak ikhlas ini dan 3 amalan nih, ngaji, sholat, infak, Allah bilang kamu ngaruhin, itu betul. Karena betul, ya itu nanti kita ada aja yang orang itu dikirim oleh Allah, oleh orang, kamu nggak usah pusing, nggak usah kamu takut, ini keluargamu saya tahu tuh keperluannya, dan itu besar. Waduh. Jadi memang benar itu. Jadi apa yang Allah katakan ini semuanya benar semua. Asal berarti kita lakukan aja apa petunjuk Allah di sini tuh. Nah, baik, terus. Ini cerita mengenai anak pertama. Jadi begitu membanggakan, walaupun dia tidak pintar bisa memberikan kebanggaan buat keluarga, baik sekolahnya, baik itu. Nah terus ini cerita agak beda sedikit, tapi saya coba dulu untuk anak kedua ya. Itu laki Pak. Laki itu identik sama main game. Iya, betul. Main game terus. Dia selamat dari SMP, dari SD dia di Dartika masuk 85. Cuma 85 dia main, masuk ke SMA 29. Tidak begitu jauh dengan SMA 28. Jadi dia tidak dipanggil secara apa namanya, kayak anak saya pertama dipanggil dapat surat undangan, nggak pakai tes. Nah ini dia nggak ada, tapi ya itulah anak laki yang nggak mau main game. Dia ikutlah yang pakai tes kayak Super Maru lah. Iya. Alhamdulillah diterima juga di Unpad. Teknik ekonomi syariah. Saya bilang mana, Dek, kamu kok mau belajar bisa diterima sih gitu. Dalam sana alhamdulillah. Jadi deg-degan Pak. Tapi selamat aja gitu Allah ngasih. Di sekolah Unpad Bandung, jurusan teknik ekonomi syariah. Jadi kan arahnya bener lah. Dia tetap Pak main, bukan yang punya anak laki ya. Game terus santai. Pada saat itu COVID, jadi 2 tahun kuliah di Bandung, 2 tahun lagi COVID. Dia juga lulus Pak, cum laude juga. Alhamdulillah. Nah, ada anak laki, dia bilang kapan belajarnya Dek? Ya Allah, kalau lu mati. Masya Allah. Subhanallah. Nah itu anggaplah tadi sesi mengenai keluarga. Efek dari saya ini pokoknya saya ingat banget Pak Jam, kalau lo berbuat baik, kebaikan lo pilih sendiri. Saya mencoba menyekolahkan keluarga yang ada di Quran itu dengan ikhlas, baliknya ke anak saya. Anak ketiga pun juga gitu. Jadi anak ketiga ya sekolah swasta, tapi dia sekolahnya di
hafal untuk SD itu 18 juz, SMP-nya nggak di situ, dia ke Al-Bildan. Tapi itu udah tanpa disuruh, udah pakai hijab, udah seragamnya syar'i semua. Itu feedbacknya ke saya sangat memuaskan. Itu saya mengenai waktu saya berusaha mengcombine infak ke karib kerabat dengan yang secara menyekolahkan anak saya, ketiga-tiganya alhamdulillah dikasih Allah kemudahan yang sangat tidak mungkin lah saya bilang. Di luar nalar. Saya coba ke arah bisnis. Bisnis sebenarnya saya kan pegawai cukup, tapi saya melihat potensi istri saya. Istri saya itu kan dokter gigi, tapi dia ngelihat rumah tuh bisa dirombak sana rombak sini. Jadi waktu saat itu pertama kali, ya itu rezeki lagi ya Allah berikan ke saya. Saya bisa beli rumah pada saat itu lagi tahun 98. Krismon. Jadi ada namanya rumah itu terbengkalai, properti, harga kendaraan mobil naik. Jadi pada saat itu saya punya mobil sendiri, istri saya punya dari bapaknya sendiri. Digabung-gabungnya sama tabungan, jadilah beli rumah. Jadi rumah itu kalau kita bis cash berjenjang tuh 30%. Yang di Mega nih. Yang pertama yang dekat rumah Pak Ibnu. Oh, itu kan. Iya. Jangan dengan tegangan tinggi. Tapi ya maksud saya bisa punya rumah segitu, alhamdulillah. Iya, betul. Ya, alhamdulillah. Jadi ya udah saya beli walaupun 30% diskon, jadi nilainya sedikit. Nah, rumah itu sangat kecil karena 140, kamarnya 2, kamar mandi 1. Cuman saya ngebayang kamar mandi 1. Kalau ART lah habis situ saya masuk, Masya Allah. Allah kasih jalan bisa beli, tapi saya alhamdulillah dikasih jalan, saya dipindahkan di perusahaan asing lah, Pertamina sama anak perusahaan. Naik sekitar 250%, 2,5 lipat ke sana. Selama 3 tahun saya tabung, dapatlah uang untuk berenovasi. Jadi 4 kamar ya. Tapi ya namanya istri kan, modelnya kolam ini begini, dia lihat di model, udah nggak kuno lagi kayak gini kan. Nah, jadi saya bilang sabar. Kalau bisa kita jangan tinggal di Sutetning lagi, kita pindah tempat lain lah gitu. Nah, pada saat itu saya bicara nominal ya, tahun 98 berarti tahun 2000 saya renovasi, saya tinggal situ. Di 2004 iseng-iseng saya iklanin, waktu itu masih Kompas. Beli 105, renovasi sekitar 80 juta, 185, baru 3 tahun dipakai, ditawarlah sama orang itu 325. Daknya tuh kan kalau dak ini kan beton, saya daknya dak kayu kan. Nah, terus jadi gimana Mi? Kita jual aja nih ya, orang mau kan. Lumayan kan dari 125 jadi 325 kan. Ya, untung itu. Banyak. Cari ketemu rumah yang kedua Pak. Yang kedua nih. Kedua Bapak waktu itu datang kan. Jadi tanahnya 280. 2 kali lipat dari itu. Saya pindah situ, lebih gede tapi udah sutet. Yang ini kan yang kita Di kan. Ya. Jadi di situ ada pelajaran buat saya nih. Saya jual 325, dia bayar 200. Oke Pak, 200 oke. Saya ketemu rumah juga, harganya 400, saya bayar 200. Nanti sisanya kan dia bayar, saya bayar. Ternyata tidak segampang itu. Uangnya itu cuma 200. Nggak ada lagi 125 itu Pak. Oh, jadi jual 325 ke sana. Udah saya bayar nih, 200 dulu ya udah. Nanti saya selesaikan gitu. Iya. Ternyata dia nggak punya uang. Sementara saya udah DP rumah berikutnya kan, 200. Tunggu dia bayar, baru saya bayar lagi. Iya.
Nah itulah hebatnya Allah ya. Benar-benar. Jadi saya pada saat itu tahajud lah apa Allah maunya itu mengarahkan saya sholat yang Supaya kita lain. Iya, fokus. betul. Fokus. Merayu Allah pakai. Iya. Mendekatkan Allah, merayu Allah, dan Allah kasih yang tidak bisa diprediksi. Contohnya gini, misalnya kita dia bilang adik saya tuh adiknya bapak ini, tapi saya tidak percaya sama dia. Saya beliin rumah, saya jual. Jadi hutangnya adik saya berapa? 125 juta pak. Udah gini, saya bayar semua sisanya, notaris saya yang bayar, semuanya saya yang bayar. Tapi tolong nanti namanya nama anaknya bapak ini dan nama saya. Artinya kalau dalam proses penjualan saya terlibat. Saya logikanya gini, orang kok nggak percaya tapi mau bayar. Enggak. Ya, gini, jadi tadi kan orang tadi kan nggak bayar nih selama Saya beli kan, beli. saya jual. Jual. Dia 300 ya sudah 5. 325, dia bayar 200. Oke, ceger. Ceger. Udah ceger Nah, ini. saya pikir ada duitnya kan, ternyata nggak ada. Nggak ada uang. Nah, dia nggak ada uang, digantung lah saya berbulan-bulan. Tahajud lah nih malam. Ini yang Allah mau saya tahajud gini. Dia kasih mereka, tiba-tiba dibayar sama adeknya. Oh, yang bayarin. Oh, yang bayarin. Iya, Adiknya siapa? adiknya yang beli. Oh, adiknya yang beli. Iya, tapi anehnya gimana? Dia ngomong saya tidak percaya sama kakak saya, tapi semua utangnya saya bayar. Tapi Oh. tolong, nanti namanya anaknya dia Ya, terus nama dan nama dia supaya jualan nggak semudah itu. Oh, gitu. Ya, Kan tahu. ya Allah, kalau mau gampang banget, Iya, iya. dibayar cash. Adeknya. Gas. 20 juta, 20 juta, dia 125. Notaris saya yang bayar. Dia tidak percaya karena berapa cash dia dikasih rumah dijual, gimana? Iya. Tapi masih mau bayarin saya. Ya. Iya, tapi namanya atas nama anaknya. Nama anaknya nama dia supaya Iya. tidak gampang menjual. Jadi hati kan ya betul tetap Itu artinya buat saya kan kalau Allah mau, Aduh. alah gampang itu. Pokoknya kalau orang tahajud tiap malam sih itu yakin betul tuh. Kalau dia benar-benar ya Allah, Dan itu kayaknya nggak mungkin. Jadi mungkin. Dan itu aneh pak, Aneh penyata. aneh nyata. Dan di situ saya cuma bingung. Saya pinjam dibayar 200, rumah itu 125, tiba-tiba dibayar. Proses saya bayaran pertama, yang kedua sekitar 2-3 bulan. Sementara saya udah rumah itu. DP. Oh, cuma 2-3 bulan ya? Iya. Oh. Saya udah DP rumah itu dan saya minta minjem kuncinya. Jadi maksud saya kalau saya masuk rumah itu saya rapiin lah plafonnya apa gitu. Orang itu kasih kunci. Orang yang saya beli rumahnya Langsung kunci. tidak pernah nagih pak. Masya Allah. Yang 200 baru masuk tadi. Iya 200 baru masuk, tapi rumahnya saya udah cacak. Ya. Soal ganti gini. Enggak nagih. Begitu dia bayar adiknya ini, Nah. Langsung lagi. dia langsung nagih seminggu kemudian. Kenapa? Begitu dia Jadi saya jual 325. 200 kurang tadi. kurang 125. dibayar pada adiknya. Dibayar sama adiknya sesuai. Tapi proses ini kan 2-3 bulan. Ya, pembayaran itu. Pembayaran ini kan dari 200 ke 125. Yang ini kan saya udah bayar, udah DP. 2-3 bulan itu rumah udah saya acak-acak. Tapi dia nggak lagi, Pak. Oh, Yang 200 dari penjual kayak tadi. memberikan kesempatan. Iya, dia nggak tahu. Pokoknya dia nggak bayar. Dilupakan. Dia tidak nagih ke saya. Nggak nanya-nanya. Nggak nanya. Begitu dia bayar 125, saya tambah lagi. Nanya, Pak, sisanya gimana? Uang udah di tangan. Dia baru nanya. Mungkin udah di tangan. Iya. Mungkin udah di tangan baru Baru orang nanya. Nanya. Pak, Padahal gimana selama ini nggak sisanya? pernah. Padahal kalau dia kan lu bayar baru separuh, tapi rumah udah Udah acak-acak. acak-acak. Ganti Udah sana direnovasi. begini. Enak aja, harusnya gitu. Iya. Tapi enggak. Diem. Diem aja. Dan dibiarin 2-3 bulan gini, terus tiba-tiba dia bayar, seminggu kemudian, Pak, Langsung sisanya tanya. gimana? Alhamdulillah ada. Luar biasa ya, kayak main catur. Iya. Set. Nah itu Allah Maha Pengatur dan Benar, Dia benar, senang ya. kalau saya meminta dengan ya Allah tolong itu biar dibayar. Tapi bayar juga aneh. Adanya nggak setuju, Langsung. nggak percaya masih bayar cash. Ya. Ya Allah. 125 juta cash dan saya dibilang, Pak notaris biar saya yang bayar. Alhamdulillah. Ini nih, makanya kan Biasa. kalau kita stop dulu surat 34 39 itu. 30. 34 39. Silakan Ustazah Ani. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah,
Sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, jadi ini kan Allah tahu nih, Allah tahu kamu itu ada diberi rezeki banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Sebetulnya sengaja supaya perekonomian jalan kan di dunia ini. Kalau orang kaya semua kan nggak bisa jalan nanti. Bapak mau ke Bandung aja, bawa mobil sendiri, waduh repot, capek. Terus lagi, beli bensin biasanya habis, tutup semuanya pom bensinnya. Kenapa? Pegawainya menjadi orang kaya semua. Oke lah, full semua. Tinggallah di rest area, mau sholat zuhur, tutup masjidnya. Ada merbot. Ya merbotnya udah jadi Orang kaya. Imamnya udah jadi saudagar sapi di Australia sana. Coba, Masya Allah. Ya, makanya, tapi yang kasih tahu, ini kamu banyak nih, kamu sedikit nih, kamu nggak mau dong yang dikasih sedikit betul, coba kamu infakin mana? Aku ganti. Gua ganti. Allah katakan apa? Aku sebaik-baik pemberi rezeki. Cuman masalahnya begini, percaya nggak kita dengan ayat ini? Nah, itu tuh. Perlu dibuktikan. Iman lagi Pak Kiai. Iman lagi. Ayatnya sebetulnya kalau kita perhatikan ya, memang Quran nawarkan ini. Kamu mau nggak sih hidup ini dimudahkan? Mau nggak sih kamu ini seluruh urusan kamu lancar semua? Asal kamu kerjakan ini. Jadi coba bayangin kayak set. Ya, kayak catur gitu. Iya, kayak catur kan? Pokoknya nggak mungkin jadi mungkin gitu. Iya betul. Iya benar. Itu yang Putar sana, putar sini. ya, tapi emang Allah lo jangan main-main saya. Allah mau apa? Tajud. Apa puasa gue jalanin. Iya. Nah di situ baru miracle-nya keluar. Ya. Jadi Setelah kita berserah diri, Nah, tahajud, kita minta betul kepada Allah, infaknya sudah, 5 waktu sudah, tahajud juga, baca Quran sudah. Kenapa setiap bulan aja di rumahnya kan? iya. Masih. Baru Allah bilang, ceger. Memang benar itu, benar sekali itu. Saya percaya betul tuh, percaya. Ya, saya ngejalanin kan jadi seperti itu. Udah saya lagi mulai. Sebelum dulu. Jadi saya itu dulu kan pada hari Sabtu Minggu kan, yang bawa saya itu kalau nggak Mahnun Adli. Dua itu bawa saya. Tiba-tiba waktu Adli ngomong lah, itu Ayu manggil anak saya kan Ayu nih. Itu dia ngomong, kamu saya punya itu Kak Adli enak sama Kak Manun enak. Biar seminggu sekali itu tanya, dari pagi saya malam kita kapan ketemu tanya. Kalau enggak Sabtu saya memaksakan kalau Sabtu subuh sama Primaman sama Nana, Ahad Primaman sama Nana. Kalau pagi-pagi katanya Bapak udah dia dari yayasan udah subuh, kita juga subuh cepat-cepat karena mau sekolah kan 6.30 dia harus masukkan. Enak. Sakit hati saya, ya Allah, begitu ya katanya. Akhirnya sampailah saya di yayasan, besok ini nanti mau bilang sama Kholilah almarhumah, pokoknya hari Sabtu kalau nggak sebulan sekali atau saya kosongin supaya mau ngajakin mereka nih jalan-jalan nih kan rencananya kan nih. Kebuka lah di ngaji malam itu, kebuka surat 9 ayatnya 24. Masya Allah. Coba bayangin, padahal saya nggak sengaja buka itu. Buka yang Quran yang ada coklatnya tuh random aja tuh. Silakan, Teteh. Terima kasih. Surat 9 ayat 24. Yes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, jadi ini kan begitu saya jam
kira-kira jam 11 ya, dari pulang di mana-mana, kan ngaji lagi nih kita malam nih sampai tahajud nih. Kebukalah saya yang Quran, yang coklat yang diperjuangkan agama itu. Asal buka aja. Kebuka ayat ini. Soalnya ayat ini tentang ngancam saya nih. Padahal saya kan nggak tahu nih. Apa kata? Kalau kamu lebih mencintai keluarga, anak, saudara, harta, saudara daripada Allah, tunggulah. Tunggu. Lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul dan jari-jari Allah. Gak jadi saya. Tapi nggak berapa lama dari situ, saya ditawarin oleh seorang utusan Allah. Aneh apa ini saya tahu nih pagi malam kami nggak jarang ketemu anak kan. Ya sekarang. Nah, sekarang katanya Bapak mulai tahun ini sisihkan waktu 6 bulan lagi, apa sebulan atau 2 bulan, Bapak keliling. Bayangin dari tiket sampai saya tahu Disneyland itu, saya bayar Disneylandnya, hotelnya semuanya itu free semua. Ini setahun ini nih, saya pikir cuma setahun ini aja. Tahun depan lagi dari negara beda-beda itu. Wah, tinggal Bapak pergi, pokoknya Pak sisipkan 1 bulan 2 bulan itu untuk Bapak pergi lagi satu keluarga lagi. Saya pikir udah nih, tahun depan masih lagi. 3 tahun berturut-turut. Saya bilang iya juga ya kalau kita membela Allah. Kasih jalan ya. Kasih jalan. Mana saya kepikiran kok bisa keliling coba sama anak-anak itu. Mana kepikir keluarga lagi. Itulah makanya sebetulnya kita ini asal kita percaya aja. Percaya cuma lakukan. Percaya lakukan dengan ikhlas tadi. Ya ada orang misalnya dia kita beri apa-apa ini tapi kayaknya nggak terima kasih, nggak apa-apa ya, kita karena Allah kok. Kalau karena orang itu kan kita kecewa kan, tapi karena kita karena Allah dia terima kasih alhamdulillah, nggak terima kasih alhamdulillah, Allah tahu kan itu tuh. Tapi ada nggak perintahnya ucapan terima kasih atau enggak tuh? Nggak ada itu, nggak ada. Malah di suratnya surat 76. Suratnya 76 dari ayat 5. Silakan Ibu Aida. Ya, terima kasih. Surat 76 ayat 55 sampai 22. Sampai ayat 22. 6 ayat 55 sampai 22. Sampai ayat 22. 5 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Jadi dia lakukan itu semata-mata karena Allah aja. Jangan minta balasan, nggak minta ucapan terima kasih. Pokoknya itu sudah serahin kepada Allah. Makanya orang ikhlas itu enak. Kapan enaknya? Begitu kita habis ngaji malam, plok. Nah, polisi ya. Malah mikir-mikir. Nggak berubah. Jadi memang benar itu. Jadi sebetulnya tinggal kita tuh berani aja. Lo berani, gua lo berani katanya. Lo takut, gua takut. Makanya kenapa salah satu ayat itu mengatakan kalau orang masih meragukan Quran itu belum beriman. Surat 49 ayat 15. Ayat 15. 49. Sebelum saya Yuli teruskan, bisa saya off dulu sebentar. Surat 49 ayatnya 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya
Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, jadi orang beriman itu beriman pada Allah, beriman pada Rasul, dan tidak ragu apa yang dikatakan Allah dan dikatakan Rasul. Dan dia juga berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri. Dengan harta berarti dengan infak tadi, dengan diri termasuk sabar, termasuk membalas kejahatan-kebaikan. Itulah orang yang benar imannya. Nah, sebetulnya sebelum ayat ini Allah juga udah kasih tahu. Bayangin di awal-awal Allah sudah ngomong. Dzalikal auzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kitab Quran ini jangan kamu ragukan lagi. Tidak diragukan lagi, jangan kamu ragu. Dia petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi sebetulnya Allah udah ngingatin itu. Kalau kita ragu dia nggak bisa dia. Kalau kita ragu nanti langsung Allah blok hati kita. Wah, kata Allah nih nggak bisa nih, dia ragu nih, digembok lagi. Begitu kita tidak ragu, ceger. Cuman antara ceger ke cegur ini kadang-kadang ada selang waktu dulu dia. Selang waktu dia. Tapi begitu kita bilang ya udah pasrah Allah. Nah, di situ mulai nanti pasrah Allahnya itu, waduh. Nah, jadi makanya kembali pada tadi bahwa sebetulnya Yohan ini untuk jadi ini lagi nih, saya nggak tahu semalam. Begitu pejuang podcast bilang hari ini Yohan, alhamdulillah, mantap, Bingkang, Masya Allah. alhamdulillah. Padahal harusnya Bapak nggak ada jadwal hari ini podcast kan? Nggak ada. Dadakan. Iya, dadakan kan sempat bilang. Sebetulnya habis dari Kemang saya mesti ke penjara kan, tapi karena dia nggak bisa Senin, dia Selasa, jadi udah berarti saya bisa podcast nih, makanya bisa podcast hari ini. Itu juga saya kasih tahu juga dadakan juga. Baik, malam saya tanya sama Iya, WA apa ya? jadi nggak ada Senin, kayaknya nggak jadi, ya udah. Betul namanya lagi. Jadi, ayo. Luar biasa. Baik, terus Jadi gini, tadi itu rumah pertama menikalnya Allah kasih, memang yang tadinya nggak mau bayar dibayar sama adanya. Itu buat saya sesuatu banget tuh. Tapi pelajarannya saya menjadi dekat, saya belajar tahajud yang bener, baca Quran. Nah, setelah itu pindah ke rumah yang kedua. Rumah kedua juga aneh. Saya bayar separoh, saya pinjam kuncinya, saya bisa ganti semuanya. Sebenarnya kalau normal tuh nggak ada. Bulan lunas nggak ada cerita. Harusnya bayar dulu, lunas dulu. Iya, hanya pindah lah situ. Selanjutnya nih rumah ketiga nih. nah, Masya Allah. Banyak banget Pak. Pakai jual. Jadi kayak saya ngeliat gini, rumah ini bagus, ini rumah yang kedua nih udah gede, 280 kan. Harusnya ngeliat tetangga, tingkat kan. Nah, saya ngeliat untuk ngedak tuh 2 juta per meter kali sekian ratus, banyak banget. Ya udah, ini aja berdoa aja supaya Allah ngasih kemudahan. Saya tuh rumah saya yang sekarang tuh di Blok A. Jadi saya hampir tiap hari kalau macet di Cinere Mall masuk ke kampung tuh. Lewat semuanya. Ini rumah kok dijual nih kalau kita sini. Kita udah tidur nih. Kalau rumah kita sekarang kan masih setengah jam lagi. Begitu terus ngomongnya kan. Jadi rupanya ucapan tuh doa, Pak. Nah, ucapan tuh doa. Saya tiba-tiba udah kita jual aja rumah itu. Yang rumah kedua. Rumah yang kedua. Jual. Jadi saya beli 400, renovasi 80 juta, pas 80 ya. Saya buka 775, ditawar 735. 3 tahun kemudian. Saya tanya sama Pak, ini ada non muslim, apa ingat nggak? Harganya bagus Pak, gimana? Jual jangan Yon. Foto phone crack, langsung ada yang muslim harganya segitu. Lebih mahal lagi. Sama. Cuman ada sesuatu aneh nih. Dia mau beli rumah saya harganya. Kan kalau di komplek kan rumahnya sama kan? Iya. 80. Ada 2 blok juga jual, buka harganya 6,5. Saya tanya sama Pak yang beli, Pak, Bapak udah lihat rumah itu? Udah.
Bapak ngimin? Enggak. Padahal lebih murah ya Pak? Bukan 6,5, saya 775. Dibayar 735 rumah saya. Selisihnya 100 juta. Ya Allah. Kondisi yang sama dan ukuran yang sama. Sama, cuman model rumah saya ini kan di catnya gini. Kelebihan istri ini kasih borderline, tas cat atas mau beda, dapur dibagusin. Itu nggak mahal, itu aja saya renovasi 80 juta udah rapi seperti itu. Tapi orang itu tetap ke rumah saya, padahal saya tunjuk, itu dijual, bukannya 6,5. Saya tertarik sama Bapak. Pak jujur aja bener nggak mau. Rupanya dia bilang gini, bekas non muslim. Rumah saya itu walaupun kecil tapi ada musola. Ya. Musola tuh. Auranya beda juga kali. Nah, itu. Cahaya rumahnya itu. Beda. Orang masuk nges gitu loh kan. Jadi dia bayar dengan selisih hampir 100 juta. Saya beli dah. Alhamdulillah ya Allah udah. Terus beberapa tahun kemudian itu ya sekitar 6 tahun 7 tahun kemudian karena saya tadi lewat itu rumahnya sudah bertingkat dek 2, tanahnya 400 dan di depan. Dia murah. Harusnya zaman dulu ya tahun 2007 harusnya 1,4, 1,3, dia jual buka aja 9,5. Murah ya Mas, tapi nggak ada duitnya. Mana caranya? Ya minta aja sama Allah kan. Minta sama Allah. Tiba-tiba saya ingat teman saya adiknya di BNI, Bank Nasional Indonesia. Terus saya bilang, kalau pinjam duit gimana nggak? Bisa nggak? Tapi nanti kalau mau laku saya lunasin lagi. Oh bisa, nggak masalah. Saya coba-coba nawar iseng rumah yang saya lewatin, rumah saya tinggal sekarang. Dari 9,5 saya nawar 800 ya Pak. Malam dia telepon 825. Tapi saya cashnya cuma 300 sekian. 500-nya nih saya kapain. Nggak apa-apa. Cuman Allah kasih nih Pak. Di mana-mana nggak ada pinjam duit ke bank ratusan juta 2 minggu. Langsung cair. 2 minggu cair bisa saya bayar tetap. Nah pada saat proses itu datanglah si notaris. Pak, Bapak untung bayar sekarang. Kenapa emang Pak? Kalau Bapak bulan depan itu udah disita. Artinya yang jual nggak ngomong, proses notaris itu buat saya miracle. 2 minggu cair, terus udah gitu bisa saya dapetin. Tapi dia juga nggak cerita bahwa rumah itu akan disita setelah itu. Jadi saya dapat pas batas waktu minggu ini masuk, terus rumah saya dapat. Itu namanya rezeki Allah kan gitu ya. Jadi kalau dia mau kasih, mau disita kayak enggak, dia buat pinjaman ke bank tuh cuma 2 minggu. Iya. Cair mana ada Pak, sebulan palingnya. Jadi kayak tadi itu. Jadi kayak seret. Iya. Seret. Jadi memang kayak luar biasa yang tidak mungkin. Jadi mungkin semua. Dan kalau sekiranya dulu mungkin dia udah tahu bahwa rumah ini bakal disita di bank, saya nggak mau. Karena itu saya kalau bukan rezeki Allah, saya udah kasih DP 300, 500-nya itu buat rumah. Karena proses lewat dari 2 minggu, uang 300 hilang Pak. Saya mesti masuk ke lelang lagi, harganya nggak segitu. Harganya lebih tinggi lagi Pak. Itu maksudnya kalau Allah mau kasih, gampang. Semuanya mudah. Iya benar. Diaturnya. Pinjaman jadi 2 minggu karena dia Allah tahu minggu ketiga rumah itu disita. Saya amsyong. Jadi makanya kalau orang itu ya udah dapat rahmat Allah, udah dapat ridho Allah, udah dapat izin Allah, semuanya mulus, mudah, gampang, lancar. Kayak mimpi Pak. Ya. Kan jadi kalau saya lihat dari rumah yang dulu di kedua, ketiga itu tanahnya ini 280, ini 400. 400 hook 2 lantai Pak. Oh di hook juga ya? Iya kan. Jadi sekarang di mana nih? Iya hook di atas yang rumah sekarang ini. Cinere di blok A. Jadi jauhnya majunya 5 km, rumahnya lebih besar, rumahnya lebih bertingkat. Masih komplek itu juga? Udah, sekarang rumah di blok apa di rumah saya sekarang. Berarti bukan jadi cuma nambah 90 juta Pak. Dan ke masjid juga, jadi olahraga juga lebihnya. Nah itu saya nggak pikirin ke masjid gimana. Pada saat saya pensiun, anytime masjid,
Alhamdulillah enak ya, Allah kasih dekat, cuma 300 meter kan Pak? Dekat masjid. Iya 300 meter. Jadi saya tidak minta Allah kasih ini kamu pensiun di sini, ini masjid dekat, udahlah kamu nikmatin lah gitu. Subhanallah. Jadi memang sesuatu yang saya usahakan ya sebenarnya bisnis kecil-kecilan lah bisnis, tapi saya rapi rumah itu istilahnya pakai dijual kalau harganya bagus, kalau enggak usah gitu. Jadi itu 3 kali. Berikutnya setelah saya pensiun itu 5 tahun yang lalu. Jadi pensiun itu adalah kalau buat saya itu dibilang cukup nggak cukup tapi cukup. Itu yang nggak bisa pakai matematika. Ya, berkah itu berarti. Berkah. Dan Bapak bilang kalau kita istiqomah infak itu berjalan. Jalan. Nah itu saya nyalanin nih. Ini yang benar-benar Bapak ngomong infak lapang sempit. Itu terngiang nih ngomong saya nih. Terngiang lapang sempit artinya saya dapat pesangon dari perusahaan yang 28 tahun kerja, ya cukup besar buat saya. Terus udah gitu kata-kata Bapak terngiang lapang sempit, lagi duit banyak jangan lupa infak, ya kan? Saya hajar Bapak. Terus dihajar. Terus saya juga ingat Bapak ngomong Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Saya bingung masukin ke bank terlibat riba lah. Terus sudah gitu Allah akan menggantung hartamu di leher. Masya Allah. Bapak juga ngomong tuh. Iya. Saya ingat. Nah sebelum ini kita dulu yang berganti di leher dulu nih ya. Surat 2 ayatnya surat 3 180. 3:180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah jadi kalau kita lihat ayat ini, janganlah kau mengira bahwa bakhil, kikir itu baik. Allah bilang, gak baik itu. Kurnia Allah yang Allah berikan pada kamu. Kalau kamu bakhil, nanti kamu di leher, digantungkan di lehermu dari kiamat. Digantungkan di leher kita, berarti kalau rumah digantungin di leher, mobil gantungin di leher, motor gantungin di leher, coba. Kulkas gantungin di leher, Mobil kesayangan digantungin di leher. Waduh, naudzubillah. Nah, nggak baik. Kenapa? Allah katakan milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini nanti di dunianya setelah saya perhatikan, memang kalau orang nggak infak sedekah itu, nanti apa? Anaknya berantem dengan harta. Anak berantem dengan harta. Berebutan. Jadi kayaknya ini harta ini bawa panas bawahnya. Sama adik kakak berantem, nih berantem gara-gara harta. Nyarinya orang tuanya, dianya berantem gara-gara harta kita. Itu yang bahaya itu. Silakan lanjut. Nah, jadi kata-kata Bapak tuh ngiang ke saya, yang lapang sempit, yang riba juga ingat, digantungkan ke leher juga ingat. Insya Allah. Jadi bingung nih, uang pesangon dikemanain, ya kan? Ya buat saya sih besar, karena memang 28 tahun kerja untuk special oil and gas memang di atas rata-rata. Cuman dimasukin ke bank, saya kena riba. Terus lagi, udah ingat dulu, yang penting saya infakkan dulu sesuai dengan standar 841 Pak ya. Cepret. Kebetulan Pak. Seumur hidup belum pernah terima duit gini ngeluarin nih kan. 20%. Yang bilang Bapak lapang sempit, ngomongnya gampang. Pada saat lapang, seumur dapat pesangon dikeluarin segitu besar Pak. Betul.
Tapi ada lagi yang Pas lebih, sempit mah ada lagi janji. nih. Ada lagi, ada orang ya, dia punya, dikasih orang uang 1 M. Dia bagi 2 sama Allah. 500 juta. Apa lah? Waduh, Pengen kenalan sama kan orang. berat itu kan. 1 M loh ya, 1 M. Tapi ceger gitu. Jadi bagus bener nih orang ini, berani. 1 M bayangin, berani. Ya tapi itulah lapang sempit terus. Nah, jadi karena Bapak ngasih contoh ke saya, kan Bapak pertama ngaji tuh pakai kijang putih lulusan YKK, besoknya dapat Avanza, besok dapat Fortuner, dapat kijang, saya tahu gitu. Jalanannya kayak gitu, dan mereka Bapak ini di atas rata-rata. Kita 20 diajak, dia 50. Kita sejak 50, dia udah 70. Jadi di depan mata saya, kalau mau seperti itu berani nggak 70%. Saya jalankan standar yang Quran minimal lah. Ya, ya minimal lah. Saya jalankan seperti itu. Udah saya keluarin. Nggak tahu gimana dilalui, ya itu arsy Allah. Saya bingung mau ngapain, dagang video nggak bisa kan gini. Menghindari riba. Akhirnya tiba-tiba istri saya ditelepon sama teman pengajiannya. Pak, itu ada rumah murah, tapi jelek gini. Nah, saya cuma berpikir, udah itu kali jalan kita, ya kita beli rumah itu jelek. Jadi pasarannya tuh sekitar 1,4, 5,3, itu 1,1. Saya beli, jebret. Nah. Itu saya berpikir dulu infak segitu, udah lumayan ya, separuh udah kurang. Ditawarin lagi lebih murah lagi, harga 900 jadi 500 dari pasar. Jumlah jamblah itu yang Allah berikan lebih besar dari yang saya keluarkan 20%. Coba itu luar biasa. Nah, saya satu, jadi ada jalan keluar bahwa saya itu bisa menghindari riba. Jadi saya belikan rumah itu buat anak saya pertama. Bebas kan? Saya keluarin tuh. Nah. Terus udah gitu saya belikan rumah itu untuk rumah anak yang kedua. Dan saya juga bebas kan. Jadi uang pesangon itu ya ada sedikit buat cukupan. Tapi saya terpindah dari yang digantungkan leher. Saya menghindar, alhamdulillah Allah masih luarnya. Nah, berikutnya ini Allah kasih rezeki yang tidak diduga-duga. Dan semua nggak normal. Rumah pertama pasaran X ya. Tiba-tiba ada orang yang mau ngontak rumah saya 8 juta dari X. Itu udah lumayan kan? 8 juta setahun. Enggak, lebih. Itu pasalnya sekian lah. Ya, ya, Kalau lihat kan pasaran sekian. Pasaran sekian saya di atas 8 juta. Ya. Enggak dikit kan, Pak? Orang itu rupanya cerita sama saya capek dicari rumah anak saya. Kesini saya nggak suka sih. Rumah bapak saya suka. Terus dia bilang, iya ibu mah bikin pusing, saya kasih sana DP 5 juta, nggak mau. Coba DP ini. Rumah lihat rumah saya langsung suka. Dia bilang sama anaknya, nah kalau kamu mau bayar uang saya, biarin ibu mah bahasa Sunda tuh dia bilang nggak suka lah. Gitu. Masuk rumah itu, rumah saya 8 juta tuh Pak. Dep, masuk. Kakaknya bilang, ngapain teh mahal-mahal sini? Sok dia lihat. Oh iya wajar lah. Itu hasil desain saya. Itu ya. Plus dibikin matanya tertarik dan dia dibikin Allah gini loh. Kesini mentok nggak suka, sini anaknya pusingan mentok dia bayar 5 juta, ibunya nggak suka, kecil 5 juta, jadi udah keluar 10 juta. Dia cerita sama saya, wah mohon maaf ya Pak, saya udah capek ngurusin ibu tuh banyak kamu maunya mau itu. Emang dia rata-rata, tapi udahlah Pak, jadiin aja. Tapi saya minta tempo lah, bayar separuh dulu. Nggak apa-apa, coba. Tapi kan dapat 8 juta subsidi dari itu sekali Pak ya. Ya. Tahun depannya, saya ketemu broker, temannya teman saya. Aneh tuh broker. Mbak, udah kita sewain sesuai dengan pasaran. Saya nggak mau segitu. Saya coba aja segitu ya. Jadi dia coba X lah. Taunya mendekati selisih dari harga pasaran 17 juta Pak. 17 juta. Jadi rumah itu orang di mana-mana turun datar nih nggak naik set 8 juta, naik lagi set 17 juta. Masya Allah. Itu Pak.
Itu kalau kita beli berani ngeluarin istiqomah dibahas orang itu. Rumah pertama gitu. Jadi naik sisi 8 juta, sisi 17 juta, terakhir selisih 20 juta. Masya Allah. Itu nggak normal. Tapi saya bingung, orang tuh nyari sana nyari sini, dikasih Allah pusing dia nyari, ketemu rumah saya serek langsung bayar. Nggak mikir. Padahal mahal ya. Mahal. Beda cuma 2 rumah. Iya. Ini 50 lah saya bilang. Ini bisa 58. Iya. Tahun berikutnya. Itu rumah pertama, Pak. Jadi ceritanya rumah pertama yang saya infakkan pada saat saya terima uang pensiun besar gitu dibilang kan. Lapang sempit, lapang saya jalanin. Dapat itu. Yang sempat gemetar tadi ya? Iya gemetar. Ya gemetar Sudah lah. terbayar itu. Sekian. Selisih pasarannya udah terbayar. Harus kan begitu kan gemetar lah. Gemeter Pak, seumur hidup belum pernah. Rumah yang kedua lain lagi. Kan dia belinya lebih murah. Luas tanah minimal lah 140, 132 segitu. Lebih murah lagi. Harusnya sekian, jadi selisihnya hampir 500. Saya beli, saya ketemulah tukang yang bagus lah, nggak ngerokok, nggak begitu. Tukang nggak merokok. Iya, jarang kan? Tukangnya nggak merokok. Biasanya gitu Pak. Jam 10 ngerokok, jam 12 ngerokok, jam 4 pulang. Banyak santainya maksudnya. Nah, Ya, banyak ketemu. santainya. Jadi ketemu lah yang itu. Nah, begitu selesai rumah dikontakin lagi. Itu boleh dikatakan rumahnya beda-beda tipis lah desainnya. Jadi suatu saat saya sewakan. Pertama memang 15 juta di atas pasar. Terakhir 25 juta betul. Nah, yang lucu yang 20 juta. Saya dapat kunci harusnya tanggal 29 Februari itu pas kunci dia maju 28. Pak ini saya kasih sama broker saya berapa? Mbak, ini broker kunci di saya. Pokoknya siapa yang cepat dapat. Open price. Sebut angka aja ya 70 juta. Pak. Itu orang berebut Pak. Masya Allah. Jadi Wah. ini yang rezeki nyari kamu. Iya, berebut jadi Orang nyari rezeki, Akhirnya nyari pagi-pagi setengah 8 orang ibu-ibu tuh orang PLN ngelihat saya DP. Gitu. Yang satu lagi brokernya lain, yang anaknya sakit dia nggak datang. Nah tuh jadi dia punya alokasi tuh setelah begitu saya pensiun rumah dapat disewakan, ini 2 rumah ya, itu di atas pasaran, dan di atas pasaran tuh menurut saya ekstrim. Ya saya pensiun mah happy aja, cuman kan caranya lo bingung lo. Iya. Ada satu lagi Pak, jadi satu lagi itu saya dapat pinjaman dari kantor waktu saya kerja. Saya sebut lah 750 juta. Terus saya dipinjam itu, saya tidak perlu bayar bunga, semua kantor yang bayar. Saya bayar pokoknya. Tahun 2012 sampai 2020, berarti 8 tahun. Jadi rumah itu juga murah Pak. Harusnya 3,4 saya beli 840. Cuma rumahnya udah begini. Rumah ambruk. Iya, harganya murah, bagus kan nggak mungkin kan. Beli gitu. Saya renovasi. Jadi itu lucunya Pak. Dari 2012 sampai 2020 itu rumah disewakan dengan harga standar. Begitu saya pensiun, nah itu dia Pak. Ya. Itu bisa naik di atas, di atas yang saya sewakan selama 2 tahun. Naiknya nggak lumayan banyak, 40 juta. Berapa? 20 juta. Masya Allah. Allah tahu gua punya duit, udah pensiun. 50, udah Pak, 70 saya bayar gitu. Alhamdulillah. Emang saya renovasi, cuman renovasinya nggak banyak Pak. Berikutnya, saya ketemu broker yang gini, Pak nggak mau segitu, kita coba aja segini. Nah, tadinya buka 75, 70 dapat. Dibuka 95, terakhir 89. Jadi 39 juta di atas pasaran. Masya Allah. Jadi itu Allah ngasih pada saat saya masih kerja, dia flat 50, begitu saya pensiun, set 70, set 80. Subhanallah. Itu rasanya happy banget. Jadi kan, itu yang benar-benar ayatnya kan ada. Allah ngasih berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Iya. Nah itu saya alamin, rasanya begini Pak. Saya kan kerja di perusahaan tuh setiap tahun dapat 8 kali
bonus serta tetap dapat lagi terus-terusan ya. Senang, tapi tidak se-happy yang unpredictable seperti itu. Nilainya kecil, ya menurut saya sih kecil gede. Iya. Bisa naik, dan tiga-tiganya. Dan orang boleh dikatakan berebut, Pak. Kasihan mulai terus saya pensiunan kali ya. Makanya kan di Quran itu surat 65 ya, ayat 2, tapi di alinea terakhir tuh. 65 ayat 2. Ya, jadi ini sebetulnya ini untuk pelajaran buat kita juga ya. Kalau kita berani kepada Allah dan kita memang benar-benar minta sama Allah, mengadu sama Allah, udah ya Allah, ya Rahman. Gak ada yang tidak mungkin, pasti mungkin semuanya. Tapi mesti berani, dan beraninya ketiga-tiganya itu, yaitu ngajinya, ya sholatnya, ya infaknya. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila mereka telah mendekati air ayat terakhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membuka jalan keluar baginya. Jalan keluar. Lanjut lagi. Terus Tiganya. Dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi luar biasa itu. Makanya tadi saya katakan apa? Orang itu ragu nggak sih ini? Ya kan ada contohnya Pak. Iya. Enggak, ini kan Mas Yayan kan ada contohnya saya. Iya. Dan sebetulnya banyak juga orang punya contoh saya kan banyak kan? Ya kan Bapak ngeliat banget tadi. Iya. Avanza, ini melejitnya kan, wah dia gitu. Paling tidak saya mengikuti. Memang tidak sebesar Bapak, cuman itu yang Allah berikan tuh yang unpredictable, nggak disangka-sangka, itu nikmat banget itu. Betul. Subhanallah. Bisa, istri saya bilang kebetulan aja. Enggak, mandi banget nih gitu kan. Coba tadi kita lanjutkan lagi tuh. Kan surat 2 nih, surat alinea terakhir, 3-nya, 4-nya, tapi 4-nya alinea terakhir juga. Saya Pak lagi. Alhamdulillah. Perempuan-perempuan yang tidak haid. Terakhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Terus itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Jadi sudah diberikan oleh Allah, ada jalan, ada kesulitan jalan keluarnya. Kemudian lagi dengan dia bertakwa, Allah berikan rezeki tambah terduga dari arah kita nggak tahu. Kalau dia tawakal, Allah katakan, maka Allah akan penuhi kecukupan kebutuhannya. Nah, bukan saja itu, dihapuskan lagi dosa kita. Kita kan masa kecil kita kan, coba Pak Ustadznya ceramah di dalam, dia bercanda sama sepupunya sampai 3 kali coba. Jauh Pak, masih mending Pak. Dulu saya sholat subuh dibangun sama ibu tuh di kepret PKR, seret. Saking jauhnya kamu. Setannya banyak Pak. Nah makanya juga di surat 2 ya, surat 2 ayat 261, 262, 263 coba dibaca tuh. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Terus Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. jadi yang katakan ini, perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu adalah gambarkan dengan 1:700 ya. 1:700 nih bisa berupa materi, bisa berupa kesehatan, bisa berupa yang lain-lain diberikan oleh Allah nih. Selama kamu satu
jangan kamu sebut. Iya, betul. Yang kedua, jangan nyakitkan hati penerima. Kalau kamu nggak pernah nyebut, nggak pernah menyakitkan hati penerima, Allah katakan, gak usah sedih, gak usah khawatir. Bayangin, Allah loh yang nyuruh, gak usah sedih, gak usah khawatir, udah kamu tunggu aja deh. Yang penting kamu kerja ini udah urusan aku, Allah. Kan urusan kamu. Yang penting kamu itu harus sami'na wa ta'na. Itu jangan minta itu. Lah minta pada kita ini kan sami'na wa ta'na. Urusan yang lainnya itu udah aku. Sebetulnya gitu. Kalau kita hayati ayat ini, sebetulnya kita tuh nggak usah perlu sedih, nggak perlu begini-begini, udah happy aja kita. Nanti Allah akan arahkan. Allah akan berikan kemudahan, kelancaran semua. Tapi mesti yakin. Nah, yakin itu iman. Masya Allah. Tapi ini saya terngiang-ngiang juga, Pak. Iya, betul. Jadi pada saat sedekah tuh kan kita anggaplah kasih 100. Mukanya senang. Besoknya lagi datang lagi kasih 100. Dia ngeliat gini. Ngeliat muka saya gitu, Pak. Cepet lagi kena hati. Saya baca ini cepet lagi. Coba kan gini, jangan menyakiti perasaan penerima. Nah, omongan Bapak tuh masuk ke sini. Jadi astagfirullah, doain ya supaya dapat rezeki. Besoknya datang lagi ngomong. Segini aja nih, nggak ada yang lain. Doain lah, Pak, gitu ya. Iya. Bener-bener saya jaga perasaan dia supaya nggak ini. Karena Bapak ngomong gini nih, hati-hati kalau sedekah nyakitin penerima. Iya, betul. Hapus semuanya lah. Tapi kalau yang menerima menyakiti pemberi, Biarin aja. Urusan dia. Urusan dia. Betul. Ujian. Bapak ya. Tapi gini, Pak, di samping Bapak ngomong gitu, saya juga ada, nah ini ujian nih, saya Ujian. masuk nih kan. Ada itu, Pak, ada siksain, wah sadar langsung ya Pak. Iya, setan masuk. Jadi kalau kita kan ada juga ya, kalau makin bertinggi imannya makin dicoba. Jadi kalau Ya. iman naik, setannya jenderal. Ya. Nah, cuman kalau sudah beristiqomah, tahu nih ada setan masuk. Ya. Ingat terngiang kaca Bapak. Jangan sekali menyakiti penerima. Ada apa air batu jin itu, apa aja ngomong. Itu yang saya terus terang aja. Saya ayat suratnya agak lupa, cuma kalau omongan Bapak langsung ini dia nih. Dia kan sering nanya, Pak, yang ayat ini apa namanya? Dia lagi diskusi sama teman, Pak, gitu. Itu ya. Saya lupa, cuman ada nih Ya. di Quranan nih. Bentar ya, gue mau lupa, gue tanya sama Ustadz gue. Ya siar juga di Gecon. Ya. Memang udah tua, Pak, kepala nomor jadi memori sini terbatas, udah penuh. Cuman di sini nggak bisa bohong. Iya. Di sini ingat kalau Pak Najim pernah ngomong surat apa ya? Tanya aja. Jadi Iya. Pak Najim sering tuh saya nanya surat berapa nih Pak? Nih saya tunjukin nih suratnya gitu. Alhamdulillah. Makanya kan sebetulnya Quran itu konsumsi hati. Mungkin kita lupa suratnya, ayatnya, tapi kita ingat itu ada di Quran. Ingat, Pak. Itu ada di Kan Quran, tajam itu ada di gitu. Quran. Dan itu bukan sekali, berkali-kali, Pak. Iya. Pas ada case, Pak Najim pernah ngomong gini deh. Cuman meyakinkan orang teman Ya, saya belum itu tentu. belum tahu kan, Ya, belum tentu. Dia nggak percaya omongan saya nih. Surat sekian, baca nih suratnya. Diem langsung. Mantap deh. Tapi kalau murid Pak Kiai, murid teladan. Iya. Dengar banget Bandel omongan tadi itu. Dengar banget omongan Guru jago banget masalahnya. sakti gitu kan. Gurunya yang dia pernah cuekin dulu lagi. Dulu dicuekin, sekarang jatuh Iya, cinta. kan dia sakti. Panggil Allah, gebukin tuh Pak. Langsung terkain-kain, ampun. Dia kapok nih dia. Masya Allah. Satu saat adiknya nih, namanya kita panggil Acoy. Acoy, Tapi ada. sudah aslinya siapa? Adi Afianto. Nah, jadi dia nanya ke saya, dia kan takut nikah dulu kan. Ya, duit Pak. Duit, nah itu. Jadi dia bilang, gimana ya Pak ya? Coba deh Bapak tanya di Quran nih. Coba tengah malam. Saya bilang gitu. Saya udah bilang, kalau dia juga nanti nggak ketemu malam tuh saya kasih ini ayatnya ini. Rupanya malam hari dia ketemu. Surat 24. Ayatnya 32. Nah. Subhanallah. 24, 32. Kedua. Silakan Mas Anu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah,
dari hamba-hamba sayang, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Nah, jadi makanya sebetulnya kalau kita ikutin di Quran ini ya, sebetulnya Allah udah kasih semua nih aturan nih, semua kasih. Nah, kalau orang betul-betul mengikutin Quran ini sebetulnya orang itu nggak akan susah. Kalau dia ikutin, cuman harus berani dengan keimanan. Maksudnya berani dengan keimanan itu ada ayatnya ngomong gini, ada ayatnya ngomong gini, ada ayatnya ngomong gini. Soalnya kenapa kalau kita dasarnya bukan keimanan, ya nanti nggak ada artinya. Tapi kalau dasarnya kita pernah ada deh ayat yang surat mengatakan begini, ada deh ayat surat mengatakan begini. Baru itu tuh karena dasarnya kita itu Quran. Makanya kenapa saya itu kan ditanya di Kemang Pratama Pak, bilang, Pak, Bapak butuh fokus nggak? Saya bilang nggak usah, siapin aja Quran, siapin aja kalau nggak Androidnya. Loh, kok semuanya orang kalau ditanya begitu, oh boleh. Kenapa saya bilang? Kalau ibu misalnya langsung dia fokus, nanti yang makin pintar yang mainin komputernya jadi yang kita begitu kita mau nyari susah. Lupa. Oh gitu ya, iya sudah mudah lah. Jadi kita nyari sendiri mana surat sekian ya sekian. Kalau nggak Qurannya betul, udah Androidnya aja. Jadi alhamdulillah ya. Saya tambahin nih, adik saya tahu ceritanya. Iya betul. Intinya kan dia menikah nggak punya duit, tapi begitu bapak ngasih tahu ayat, dia jualan. Jualan, alhamdulillah cukupi. Nah itu kondisi udah yatim piatu Pak. Iya benar. Jadi memang ayat Allah begini, dia jalani kan ada dasarnya Quran, dia usaha jualan gitu, sambil kerja dia jualan, calon istrinya jualan, akhirnya terpenuhi dan bisa lagi. Jadi kalau bapak ngomong kayak ayat, dia jalanin, ada jalan keluar. Ya betul, solusi. Unpredictable, maksud itu Pak. Ya, unpredictable. Ya, Ustazah. Masya Allah, begitu banyak ya pengalaman dari Pak Yoyon. Masya Allah. Dan pelajaran kita semua. Ya, betul, terus yakin dengan janji Allah apa yang Anda sebutkan dalam Al-Quran. Alhamdulillah, selesailah podcast kita sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai dan Pak Yoyon menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Agar jangan takut untuk berinfak. Ya. Karena Allah akan berjanji akan mengganti setiap apa yang kita infakkan. Sebelum itu sudah, jadi ada orang tuh manusia itu memang dari dirinya sudah mau infak. Ada juga orang dia itu karena Al-Quran dia mau infak. Dua-duanya sama. Selama syaratnya ya ikhlas, tidak nyakitin terima. Dua aja ini. Mau dia dari awalnya dulu dan memang sudah rasa pingin bersedekah, atau tadinya dia pelit, dia melihat Quran. Nah, kalau modelnya beliau ini kan tadinya pelit, lalu melihat Quran. Nah, ditabok dulu baru nih. Masya Allah, luar biasa cerita dari bintang tamu kita hari ini. Luar biasa. Semoga kita bisa mengambil ibroh, pelajaran dari yang sudah diceritakan Pak Yoyon dan ayat-ayat yang dilantungkan sama Pak Kiai, yang disampaikan Pak Kiai, mudah-mudahan menjadikan pelajaran buat kita semua, menjadi asbab hidayah buat kita menjadi lebih baik lagi. Wabil khusus buat penonton setiap podcast kita, semoga ini menjadikan pelajaran, menambah ilmu kita semua. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Kiai, kami doakan semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang sedang Bapak rencanakan, yang Bapak inginkan, mudah-mudahan dikabulkan Allah. Amin. Dimudahkan jalannya. Amin. Keluarga Bapak sakinah mawadah warahmah. Amin. Anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Anak cucu keturunannya menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Amin. Dan keberangkatan Pak Kiai bulan Januari semoga dimudahkan bersama rombongan. Amin. Sehat diberikan semuanya. Kebahagiaan, sehat, pulang dan pergi selamat, dan membawa umroh yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.
Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.